Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, utamanya Bapak Kepala Sekolah serta beserta pendamping Wakasek dan juga teknisi yang ikut terlibat dalam acara simulasi kegiatan program manajemen sekolah terkait dengan pencapaian dan tugas pengelolaan kinerja kepala sekolah. Untuk itu kami mengharap secara seksama, mohon juga keterlibatan secara aktif. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh bertanya ya, kemudian beliau kepala sekolah memberikan satu paparan sesuai dengan waktu secukupnya. Kami berikan waktu untuk menyampaikan bagian dari inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan di sekolah ini, baik sasaran, tujuan, dan capaian yang terukur demi kemajuan sekolah kita menjadi contoh dan praktek baik yang kita unggah di YouTube nanti. Itu pengantar dari kami. Saya ucapkan selamat, semangat pagi. Semangat pagi. Ya, 3 kali. Semangat pagi. Semangat pagi. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya, terima kasih. Selanjutnya, secara leluasa kami berikan waktu menyesuaikan, panjang boleh, pendek boleh, menyesuaikan kebutuhan. Kami persilakan untuk mengantarkan praktek baik hari ini terkait dengan manajemen sekolah, mungkin terkait juga visi misi atau capaian-capaian yang akan diinginkan sekolah ini demi merubah paradigma baru. Kita bergerak ya, tergerak dan menggerakkan, ada perubahan inovasi. Kami persilakan Pak Alim. Yang saya sampaikan, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ainur Rahim selaku pengawas cabang dinas pendidikan Kabupaten Jombang, dan Bapak Ibu pendamping kami yang mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetaplah kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di akhir zaman nanti. Baik Bapak Ibu, terutama Bapak Ainur selaku pengawas atau pembimbing dari SMA Negeri Jogoroto, saya sebagai kepala sekolah akan memaparkan atau observasi praktek kinerja kepala sekolah SMA Negeri Jogoroto periode Januari sampai dengan Juni tahun 2024. Ini nanti saya paparkan, saya sesuaikan dengan visi dari SMA Negeri Jogoroto, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertakwa, berprestasi, berinovasi, berbudaya lingkungan, berperan serta dalam kehidupan global. Ini adalah visi dari SMA Negeri Jogoroto, dan alhamdulillah semuanya ini sudah kita kembangkan dan kita lakukan, dan insya Allah nanti hasilnya akan terpaparkan pada presentasi pada pagi hari ini. Nah, ini raport pendidikan tahun 2024. Ini ada beberapa komponen: kemampuan literasi murid baik, kemampuan numerasi murid juga baik, dan seterusnya ini. Nah, yang kita amati sekarang kualitas pembelajaran ini nilainya turun dari tahun 2023, dan ini nanti akan kita kembangkan atau kita garap supaya raport pendidikan, raport dari SMA Negeri Jogoroto di tahun berikutnya bisa naik. Nah, ini kemarin seperti yang disampaikan oleh Bapak Pengawas waktu koordinasi di SMA 2, bahwa kepala sekolah itu yang perlu dikembangkan adalah pada D3 atau kepemimpinan instruksional. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwa
nilai dari visi misi satuan pendidikan ini turun ya. Dari yang asalnya 56,64 turun 7,33 menjadi 49. Nah, ini nanti yang akan kita kerjakan atau kita garap. Yang kedua, dukungan untuk refleksi guru ini juga turun. Jadi ini memang pengisiannya natural, alami, seperti sebenarnya Pak Abid itu tidak ada pembimbingan sebelumnya, sehingga mungkin bagi Bapak Ibu guru yang mengisinya kurang pas, ya bisa hasilnya seperti ini. Jadi nanti ke depan bisa dijelaskan lagi kepada Bapak Ibu guru, dalam pengisian itu harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pilihan indikator praktek kerja di PMM. Nah, dari tadi rapat pendidikan yang turun tadi, maka saya akan mengambil visi misi satuan pendidikan. Karena sesuai dengan saran dari Pak Ainur pengawas, kalau visi misi sudah umum Pak, sudah banyak disampaikan oleh kepala-kepala sekolah yang lain, maka saya mengambil presentasi praktek baik kepemimpinan pembelajaran. Indikator kinerja individu yaitu upaya mendokumentasikan dan menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran kepada komunitas belajar kepala sekolah. Nah, ini nanti akan kita kerjakan. Nah, praktek kinerja kepala sekolah, jadi kepemimpinan pembelajaran, kepala sekolah melakukan kepemimpinan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Ini mengacu pada visi sekolah atau visi satuan pendidikan yang seperti saya bacakan tadi, yaitu bertakwa, berprestasi, berinovasi, berbudaya lingkungan, dan berperan serta dalam kehidupan global. Nah, selanjutnya praktek baik kepemimpinan pembelajaran kita prioritaskan pada satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pendidikan. Nah, ini aksi nyatanya pada kegiatan berikutnya ini, yaitu mendokumentasikan dan menceritakan praktek baik kepemimpinan pembelajaran kepada komunitas belajar kepala sekolah. Ada 5 kegiatan yang utama pada SMA Negeri Jogoroto ini kita singkat menjadi Semanjo Pos, Semanjo Bisa, Binjai Tes, Pasti PMM, dan PKG melalui pengembangan diri. Nah, kenapa kita singkat-singkat seperti ini? Supaya mudah untuk mengingatnya. Berikutnya kita kupas satu persatu. Nah, yang pertama adalah Semanjo Pos. Ini singkatan dari Seman Jogoroto Pembinaan OSN secara intensif. Ini contoh real yang sudah kita lakukan Pak Ainur. Ada 9 mata pelajaran OSN yang kita bina, dan ini kita bina mulai bulan Juli sampai dengan Maret. Ya, dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin Jogoroto bisa meloloskan 5 peserta. Kebetulan ada 3 mata pelajaran biologi, 1 kimia, dan 1 kebumian. Nah, ini bukti real bahwa kita melakukan pembinaan untuk kegiatan OSN. Ini kebetulan dilaksanakan di perpustakaan. Nah, ini 5 tadi atas nama Muhammad Akmal Al-Fadli, Dewi Warda, dan seterusnya. Biologinya ada 3, kimia ada 1, kemudian ada 1. Nah, grafiknya mengalami kenaikan karena dulunya tahun 2022 itu hanya 1. Nah, setelah saya di sini, alhamdulillah bisa 5, jadi naik 400%. Berikutnya Semanjo Bisa. Ini singkatan dari Seman Jogoroto Bina SNBT dan AEBK. Ya, jadi untuk kegiatan SNBT, Pak Ainur perlu saya sampaikan bahwa untuk SMA Negeri Jogoroto ini mulai kelas 10, 11, 12 sudah diberikan pendampingan soal-soal SNBT. Mulai masuk pertama, mulai bulan Juli sampai dengan lulus, itu kelas 10, 11, 12. Kalau 10, 11 sampai dengan ulangan atau PAT atau SAT itu. Jadi setiap minggu ada 4 jam mata pelajaran untuk kegiatan SNBT.
itu kita laksanakan di hari Selasa, Rabu, Kamis di pagi hari. Kenapa saya pilih pagi hari? Supaya anak-anak kondisinya masih fresh ya. Dan alhamdulillah dengan kegiatan itu peningkatan siswa alumni SMA Negeri Joronto yang diterima di PTN semakin tahun semakin naik. Kalau dulunya saya tanya di data BP untuk jalur prestasinya itu 20 yang diterima. Nah setelah saya masuk menjadi 44. Yang jalur tes itu ada 18 dan alhamdulillah setelah saya masuk bisa menjadi 82. Jadi totalnya ada 112 untuk tahun 2023 kemarin itu. Nah itu berkat dari bimbingan yang kita adakan di semua jenjang mulai dari kelas 10, 11, dan 12. Nah khusus untuk kelas 10 dan 11 masih kita tambahi materi AIBK. Semuanya kita kasih materi AIBK, baru nanti mendekati tes AIBK yang hanya 55 anak itu. Nah 55 anak itu kita kumpulkan tersendiri, kita pindah khusus. Berikutnya Binjai tes Bina Kerjasama English Test. Nah, ini perlu saya sampaikan Pak Ainur, ini kebetulan kita kerjasama dengan Lembaga Bahasa Inggris Universitas Airlangga. Jadi siswa kelas 12 kita berikan pendampingan atau bimbingan TOEFL yang kita kerjasama tesnya dengan Universitas Airlangga. Ini buktinya, ini foto bersama dengan tim dari UNER. Jadi semua siswa kelas 12 kita ikutkan ujian TOEFL. Berikutnya ini hasilnya, hasil ujian TOEFL. Ini kecil-kecil, nggak kelihatan. Jadi pembinaan TOEFL itu di semester ganjil kelas 12 Pak Ainur. Jadi karena nanti yang semester genap itu kita konsen di SNBT. Dan ujiannya TOEFL itu di semester ganjil terakhir ya. Berikutnya pasti PMM, partisipasi platform Merdeka Mengajar. Nah ini kegiatan ini, dan alhamdulillah untuk SMA Negeri Jogoroto setiap hari Jumat setelah anak-anak pulang sekolah itu Bapak Ibu gurunya tidak pulang, tetap ada di tempat di ruang guru untuk menyamakan persepsi tentang PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi dipandu oleh Pak Nuryadi dan Pak Pitono selaku Wakakurikulum. Nah ini kegiatan setiap hari Jumat dan alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru SMA Negeri Jogoroto semuanya bisa menyelesaikan PMM-nya dengan baik. Berikut adalah beberapa pencapaian sebagai bukti peningkatan partisipasi di PMM. Semua guru di SMA Negeri Jogoroto telah menginstal aplikasi PMM. Semua guru menyelesaikan pengelolaan kinerja tahun 2024 sesuai waktu yang ditentukan. Sebagian guru memperoleh sertifikat pelatihan ataupun webinar dari PMM. Sebagian besar guru aktif dan mengikuti pelatihan mandiri. Ya, ini dan seterusnya. Ini wujud kita untuk menyongsong kurikulum baru ini ya. Jadi kita agendakan setiap hari Jumat siswa setelah pulang sekolah, Bapak Ibu guru sambil menunggu absen jam 15.30 atau setengah 4, Bapak Ibu bersama-sama mengerjakan PMM. Berikutnya Semanjo Kabari, peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan diri. Nah ini ada beberapa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru, baik melalui MGMP sekolah, MGMP tingkat kabupaten, bahkan MGMP tingkat nasional. Dan alhamdulillah untuk Bapak Ibu guru sini ada yang aktif dipanggil oleh Direktorat Bu hari ini hampir setiap 2 bulan sekali yang menyampaikan surat ke saya untuk diundang tim Puskur
Pusat Jakarta. Dengan Bapak Ibu guru yang lain, ini juga saya dorong untuk mengikuti guru penggerak. Dan alhamdulillah di sini sudah ada 5 guru yang sudah menjadi guru penggerak. Ya, ini tadi pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Bapak Ibu guru SMA Negeri Jogoroto. Ya, ini Bu Ari yang sering diundang ke Jakarta ya untuk mengikuti pengembangan kurikulum. Ini Bapak Nuryadi yang penanggung jawab BMM di SMA Negeri Jogoroto. Ini Pak Zen, ini bahasa Jepang, ini juga sering ke Jepang untuk mengikuti pelatihan bahasa Jepang. Nah, ini dari tadi yang saya sampaikan, Bapak Ibu guru, awal saya masuk itu sudah saya motivasi untuk mengikuti guru penggerak. Saya beri iming-iming nanti kalau jadi guru penggerak itu bisa jadi pengawas seperti Pak Inur, bisa jadi kepala sekolah seperti saya, ataupun bisa jadi yang lain. Ya, karena nanti semuanya itu ngambil dari guru penggerak. Ya, jadi ini Pak Febri ini sedang proses, Pak Febri, Pak Mahendra, Pak Iskandar sedang proses, belum selesai. Yang sudah itu Pak Dwi Saputo ini juga masih proses. Karena saya kan masih baru di sini, Pak. Nah, yang sudah lama ini Bu Tuti ini karena ini sudah lama dan ini P3K yang baru. Ya, kebetulan ini sudah saya kenal karena murid saya di SMA Negeri Mojo Agung dulu. Ini juga menjadi pengajar praktek. Jadi kita sudah punya 5 guru penggerak. Nah, yang muda-muda ini saya berikan motivasi, belum bisa karena belum 5 tahun seperti Pak Nur, Bu Maya itu katanya belum 5 tahun. Nah, mungkin nanti angkatan ke-12, saya harapkan Bapak Ibu guru ini bisa semuanya ikut. Ya, nanti kerjakannya bersama-sama di sekolah. Nanti kita minta bimbingan dari Bapak Ibu yang sudah lolos ya. Terutama nanti Bu Tuti itu sudah saya panggil kemarin. Nanti kalau ada Bapak Ibu guru yang ikut guru penggerak, Bu Tuti saya suruh untuk mendampingi supaya bisa lolos semua ya. Kemarin sekolah saya itu sudah saya daftarkan untuk menjadi sekolah penggerak. Nah, waktu itu masih ada aturan kepala sekolahnya harus kurang 4 tahun gitulah. Saya waktu itu datang sudah mau pensiun Pak Nur, jadi Pak Idur jadi belum bisa. Tapi sekarang kan berubah aturannya, katanya tidak melihat umur. Nah, itu tuh saya mohon tim kurikulum segera mencari informasi sekolah SMA Negeri Jogoroto kita daftarkan untuk menjadi sekolah penggerak supaya nanti kita bisa mengikuti perkembangan yang ada. Nah, harapan Seman Jogoroto semoga dengan adanya praktek baik ini mampu memberikan motivasi kepada seluruh warga sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan prestasi sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi dan praktek baik ini luar biasa. Jadi paparan dari Pak Alif selaku kepala sekolah sudah bergerak di semua dimensi ya, baik akademis, non akademis, sampai pada pengembangan diri. Teman-teman diberikan kesempatan, direkomendasi untuk aktif berperan, berkarya, berinovatif untuk mengembangkan terkait dengan kurikulum merdeka. Ini praktek baik, mudah-mudahan nanti bisa dijadikan pembelajaran di sekolah-sekolah lain, bahkan menjadi tauladan. Maka bentuknya perang maya ya, dimunculkan dalam bentuk YouTube dan mohon nanti dikirim linknya ke kami sehingga bisa kita nikmati bersama-sama, bahkan sebagai pembelajaran dan praktek baik untuk sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pikir cukup karena ada pertemuan dan agenda yang padat hari ini menyita Bapak Ibu. Inilah contoh ya, panjenengan juga begitu, praktek baik sebagai guru pun cukup kalau ada layak dibuat YouTube. Karena apa? Praktek baik panjenengan tidak diketahui kalau tidak diunggah. Supaya eksis, supaya inovatif dan dikenal maka diunggah. Perang maya. Ya, perang maya ini di Kalimantan Tengah ini. Perang maya itu lain lagi.
Disadar namanya. Kalau ini Bu Maya, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan kerjasamanya. Saya ucapkan selamat untuk Pak Alim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.